Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Gimana Caranya, channel yang berisi tutorial-tutorial supaya tahu caranya. Nah, kemarin saya sudah memberikan penjelasan bagaimana cara membuat soal online dengan mudah hanya dengan smartphone. Nah, kali ini saya akan membuat penjelasan cara membuat kunci jawaban supaya teman-teman tidak usah lagi mengoreksi jawaban daripada siswa. Nah, bagaimana caranya? Kita menuju langsung ke tutorialnya. Pertama-tama, teman-teman memerlukan aplikasi yang bernama Google Drive. Nah, jika teman-teman belum memiliki aplikasi Google Drive, teman-teman bisa menuju ke Play Store. Nah, di Play Store teman-teman bisa mengetik Google Drive di pencarian. Nah, silahkan install. Lalu, setelah teman-teman menginstal, bisa langsung membukanya. Nah, apabila pertama-tama, aplikasi ini akan meminta alamat Google Mail. Nah, teman-teman bisa memasukkan alamat Google Mail yang sama dengan aplikasi pembuatan soal kemarin. Nah, setelah masuk, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah masuk ke titik 3 pojok kiri atas. Teman-teman langsung mengklik pilihan terbaru. Nah, di sini akan muncul form yang telah teman-teman buat sebelumnya. Soal yang telah teman-teman buat sebelumnya. Langsung saja kamu pilih. Nah, inilah tadi soal yang telah kamu buat sebelumnya. Ada judulnya, ada untuk data siswa, ada pertanyaannya atau soalnya. Oke. Setelah ini, teman-teman bisa langsung menuju titik 3 di sebelah kanan dekat foto profil teman-teman sendiri ya. Ditekan langsung masuk ke menu setelan. Setelah masuk ke menu setelan, teman-teman nanti akan melihat tampilan seperti ini. Teman-teman bisa men-scroll ke kanan. Ada 3 tab di sini, ada umum, presentasi, dan kuis. Nah, teman-teman bisa memilih pilihan kuis. Jadi teman-teman sedikit men-scroll ke arah kanan ya, supaya ada keterangan kuis. Nah, langsung saja tekan, lalu di bawahnya akan ada tampilan seperti ini. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, jangan lupa dinyalakan, supaya bisa kita buat nilai poin untuk pertanyaannya. Nah, setelah itu teman-teman silahkan scroll lagi sebelah kanan dan tekan simpan. Nah, setelah ini teman-teman sudah bisa membuat kunci jawaban untuk soalnya. Oke, langsung saja menuju soal, scroll ke bawah. Di bagian 3 ini sudah saya buat soalnya. Ini tergantung teman-teman ya mau buat soal di bagian keberapa. Jadi di sini saya buat bagian 1 itu judul umum, bagian 2 itu data siswa, bagian 3 itu soal. Nah, setelah ini teman-teman bisa langsung membuat kunci jawabannya. Contohnya yang nomor 1. Di sini soalnya adalah what is descriptive text. Nah, teman-teman langsung mengklik. Lalu teman-teman menuju ke sebelah kiri bawah yang ada tanda checklist berwarna biru. Lalu teman-teman klik. Langsung di sini teman-teman akan diarahkan ke poin. Silahkan langsung teman buat poinnya. Contohnya di sini saya buat poinnya 10. Nah, setelah membuat poin, teman-teman langsung bisa memilih jawaban yang benar atau membuat jawaban yang benar. Oke, karena ini essay, pasti jawabannya juga essay ya, agak panjang ya. Contohnya saya buat descriptive text is a text to describe
someone or something. Nah, mungkin contohnya seperti itu ya, kita buat kunci jawabannya ya. Nah, setelah itu teman-teman klik tanda selesai. Oke. Nah, ini dia sudah muncul kunci jawabannya, di mana poinnya 10 dan jawabannya yang benar di sini langsung ditulis ya, yang warna hijau ini. Oke, tapi kekurangan daripada kunci jawaban untuk soal esai adalah siswa kita harus menuliskan secara persis dengan apa yang kita tulis di sini. Jadi, walaupun siswa kita membuat jawaban yang berbeda, dia langsung otomatis salah. Contohnya, dia menghilangkan satu huruf daripada jawaban ini. Misalnya dia tulis descriptive text is text, dia menghilangkan kata e-nya. Itu otomatis salah. Jadi otomatis salah dideteksi oleh aplikasi ini. Jadi dia kekurangan untuk jawaban esai ini. Dia siswa kita harus menuliskan secara persis dengan kunci jawaban yang telah kita buat. Nah, jadi saran saya untuk soal esai seperti nomor 1 ini, what is descriptive text, nomor 2 juga please make one descriptive text, ini sebaiknya tidak usah pakai kunci jawaban ya, karena ini mungkin siswa kita memparaphrase ya, atau memparaphrase kalimat-kalimatnya. Dia menuliskan kalimat yang berbeda dengan kita, tapi tujuannya sama, tapi maknanya sama. Jadi saran saya untuk membuat kunci jawaban di aplikasi ini cukup untuk yang pilihan ganda saja. Contohnya yang nomor 3 ini, si blank 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 English today. Nah, di sini bisa kita buat kunci jawabannya, jadi lebih efektif dia. Oke, langsung kita buka. Sama juga caranya, kita masuk ke tanda checklist warna biru sebelah kiri. Nah, langsung kita buat kunci poin skornya 10. Lalu kita pilih langsung kunci jawabannya. Jawabannya adalah B ya. Nah, setelah itu kita klik tanda selesai. Nah, begitu juga dia untuk yang rating seperti ini ya. Ini scale. Kemarin sudah saya jelaskan di video. Ini pun sebaiknya tidak usah dibuat kunci jawaban. Nah, kalau yang ini, karena ini dia jawabannya pasti, ini untuk yang multiple choice grid ya, mencocokkan. Ini bisa kita buat kunci jawabannya, karena ini dia jawabannya pasti. Jadi langsung kita buat. Sama juga kita klik soalnya, kita masuk ke bagian kiri bawah. Nah, langsung kita buat nilainya. Kita buat dia pertama jawabannya adalah yang chair itu masuk ke noun, run masuk ke verb. Dan kita buat nilainya, contohnya kita buat sini 5 saja. Di sini juga kita buat 5 supaya totalnya jadi 10. Nah, setelah ini teman-teman sudah selesai membuat kunci jawabannya. Langsung saja kita menuju soalnya. Ini tidak perlu disimpan karena otomatis tersimpan sendiri. Oke, baiklah teman-teman, inilah tampilan soal jika kita mengklik pada link yang telah kita bagikan pada siswa. Jadi ini adalah tampilan soal untuk siswa. Kita coba apakah benar kunci jawabannya berhasil atau tidak. Nah, ini adalah bagian pertama yang kita buat sebelumnya ya. Ulangan tengah semester, ini adalah judulnya ya. Langsung saja kita klik berikutnya. Nah, dan ini adalah judul data siswanya. Misalnya name-nya kita isi misalnya Budi. Nah, your class, kelasnya ini pakai drop down kemarin ya. Drop downnya kita pilih kelasnya 72. Nah, ini kita pilih ada optional kemarin yang drop down sama checkbox. Jadi yang ini dia drop down, yang bawahnya ini checkbox ya. Teman-teman bisa memilih satu kemarin ya. Ada tutorialnya di video sebelumnya. Nah, ini adalah tanggal lahir
misalnya kita buat tahunnya, dia tahun kelahiran 2000, lahirnya tanggal 3 Agustus ya. Oke, nah jamnya kemarin jam 10.00. Oke, langsung berikutnya. Nah, ini sudah langsung menuju soal. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini sudah ada poinnya ya. Di sini juga sudah ada poinnya. Nah, ini kita langsung menuju ke soal pertama. Nah, ini yang saya bilang kurang efektif tadi ya. Karena siswanya harus menuliskan sesuai dengan apa yang kita tulis di kunci jawaban. Jadi kalau ada satu huruf pun berbeda, itu langsung otomatis salah. Contohnya ya, kita buat tadi descriptive text is a text to describe ya, bukan to download, to describe someone or something. Atau terbalik ya, something or someone ya. Nah, ini ya. Ini tadi jawaban yang benar kita buat. Misalnya contohnya kita hilangkan e-nya saja ya. Jadi descriptive text is text. Apakah kita lihat nanti bagaimana hasilnya? Apakah benar atau salah? Nah, ini tadi tidak jadi kita buat kunci jawabannya ya. Karena saya bilang tadi kurang efektif. Nah, nomor 3 ini tadi kita buat kuncinya B ya. Coba kita lihat. Nah, ini tadi tidak ada poinnya karena kita tidak buat kunci jawabannya tadi ya. Karena saya bilang kurang efektif untuk metode pertanyaan seperti ini. Nah, kalau ini kan jawabannya pasti. Kalau dia misalnya jawabannya ini otomatis salah, kalau ini otomatis benar. Jadi tidak ada jawaban yang ambigu. Oke, coba contohnya kita buat seperti ini. Nah, setelah ini langsung kita menekan kata berikutnya. Nah, ini dia bagian terakhir yang kemarin saya buat ya. Peringatan, silahkan periksa kembali jawaban sebelum mengumpulkan. Nah, setelah kirim, nah di sini siswa kita bisa melihat skornya. Coba kita lihat skornya, bagaimanakah? Nah, ini dia skornya ya. Skornya itu 20 dari 30 ya. Karena total poinnya kemarin 30 ya. Coba kita lihat ke bawah, inilah dia jawabannya. Nah, lihat ya. Di soal nomor 1 ini otomatis sistem langsung menyalahkan. Karena jawaban yang benar itu descriptive text is a text, ada e-nya. Sedangkan siswa tadi kita buat contohnya tidak memakai e, jadi otomatis sistem menyalahkan. Itu dia salah satu kekurangannya. Jadi kurang efisien dia kunci jawaban untuk soal esai seperti ini. Oke, nomor 2 dia kosong tadi. Nomor 3 ini ya benar ya, karena jawabannya B ya, kita buat tadi. Nah, nomor yang ketiga, yang keempat ini tidak kita buat jawabannya. Nah, yang terakhir, karena ini dia jawabannya pasti, jadi dia langsung otomatis benar ya. Jadi kalau kita misalnya tadi siswanya membuat jawaban yang ini, dia otomatis salah, 0. Oke, mungkin hanya ini penjelasan saya, tutorial saya dengan membuat kunci jawaban dengan HP atau dengan smartphone. Jika teman-teman suka, silahkan like, jangan lupa subscribe dan juga share ya, untuk meningkatkan channel ini lebih baik ke depannya. Sampai jumpa dan terima kasih.